Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sung Jin di Realita Kertas Stories. Kali ini saya akan membawakan lanjutan cerita dari Aku Belum Mati. Kemarin kita sudah sampai di part 1 yang diakhiri dengan ayahku melihat seorang wanita berdiri tepat di atas balkon dan memakai gaun full putih. Wanita itu sempat melambai ke arah ayah ketika ayahku memperhatikan wanita itu. Ayahku terasa seperti terhipnotis karena saat memperhatikan wanita itu, tiba-tiba wanita itu menghilang. Wanita itu lenyap dari pandangan ayah. Nah, itu dia akhir dari part 1. Sekarang kita akan langsung menuju cerita Aku Belum Mati part 2. Ya, langsung saja kita masuk ke ceritanya Aku Belum Mati part 2. Ayah seperti terhipnotis memperhatikan wanita tadi yang dengan seketika lenyap dari pandangan mata ayah. Apakah aku tengah berhalusinasi? Begitu tanya hati ayah. Kemudian ayah mengantar ke 4 mangkok bakso dengan bagi atau sebuah nampan. Pintu yang semula tertutup perlahan terbuka dengan sendirinya. Lutut ayah pun semakin bergemetar sebab tak seorang pun yang keluar dari dalam rumah. Tiba-tiba ada suara wanita yang memanggil ayah. "Masuk aja bang." Itulah perintah dari seseorang yang berada di dalam rumah yang berdenging di telinga ayah. Dengan langkah gemetar, ayah menaiki teras rumah yang berlantai marmer berwarna hitam, juga terlihat licin dan mengkilap. Di ruang tamu tak ada siapa-siapa. Ayah menaruh bagi di atas meja yang terbuat dari batu alam. "Bawa ke atas aja bang." Lagi-lagi suara wanita itu memerintah ayah. Suasana hati ayah pun semakin menegang. Sebelum melangkah, ayah sempat memperhatikan sekeliling rumah yang benar-benar mewah. Di mana-mana terdapat hiasan-hiasan unik. Setiap dindingnya berlapiskan panel berstruktur kayu jati. Hiasan dinding dengan relief legenda zaman kerajaan. Dan di bagian tengah dinding tangga ada lukisan besar yang terbuat dari cat minyak. Lukisan keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan 2 orang putrinya yang sangat cantik. Satu demi satu kaki ayah menaiki anak tangga. Dan ketika berada di dekat lukisan, mau tak mau ayah melihat lukisan itu dengan jelas. Salah satu orang di dalam lukisan itu sepertinya ayah pernah bertemu dengannya. Dan ternyata betul, ayah ingat kalau wanita yang ada dalam lukisan itu adalah wanita yang pernah membeli bakso beberapa malam yang lalu. Wanita yang telah memberinya uang 50 ribuan dan sekarang sudah ayah pendam. Setibanya di lantai atas, barulah ayah melihat ada 4 wanita muda dan cantik. Mereka tengah bercengkerama, duduk di kursi-kursi yang terlihat penuh dengan ukiran-ukiran dengan warna kuning emas dan bertaburkan gemerlap cahaya-cahaya dari bebatuan
seperti taburan intan berlian. Keempat wanita tadi memandangi ayah. Mereka begitu ramah, dengan mengangguk dan tersenyum menerima bakso pesanan mereka. Keempat wanita itu tiba-tiba tertawa. Mereka tertawa bersama-sama, melihat sesuatu yang tegang pada celana ayah. Aku dan ibu yang semula cemas menunggu kepulangan ayah, sekarang malah semakin membuat kami takut mendengarkan cerita ayah. Apakah mungkin kuntilanak yang identik itu suka mengganggu manusia dengan tawanya yang khas dan selalu bikin merinding? Ternyata punya sifat seperti manusia, seperti berkumpul sesama mereka atau reuni keluarga. Tapi entahlah, tapi kok sempat-sempatnya mereka memperhatikan ada sesuatu yang tegang di balik celana ayah. Tanpa permisi, ayah menuruni tangga, kembali ke lantai bawah. Sampai di lantai bawah, ayah bingung mau kencing di mana. Semua ruangan sepertinya tertutup rapat. Ayah tak melihat ada toilet satupun. Seingat ayah, kalau rumah mewah, biasanya toilet ada di dalam masing-masing kamar, dan ada satu toilet khusus untuk seorang tamu. Tapi di ruangan itu tidak ada toilet. Kemudian ayah terus mencari sampai ke bagian belakang, yang mungkin di bagian itu ada kamar khusus pembantu dan tentu pasti ada toiletnya. Tapi pas ayah membuka pintu belakang, ayah tercengang sebab di sana tak terdapat ruangan lagi, melainkan sebuah taman dengan rumput-rumput yang tertata begitu rapi. Pohon-pohon yang tak terlalu tinggi juga banyak terdapat di sana, menambah keindahan suasana malam yang dihiasi sinar lampu yang temaram. Juga kebetulan bulan pun sedang bersinar, meski belum bulan purnama. Kemudian ayah menginjak rerumputan. Masuknya ingin mencari tempat untuk pipis. Namun ayah terkejut lagi setelah melihat dengan jelas gundukan-gundukan tanah yang berbentuk bukit-bukit kecil itu. Ternyata adalah sebuah kuburan. Ya, taman itu adalah taman pemakaman keluarga. Ayah sudah tak kuat lagi menahan untuk segera pipis, maka terpaksa jongkok di bawah sebuah pohon yang tak terlihat oleh orang lain. Manusia tak punya etika, tak punya moral, dan tak punya sopan santun. Buang air kencing sembarangan. Tiba-tiba ayah mendengar suara seperti suara laki-laki, namun entah dari mana. Ayah tak melihat wujudnya, namun seluruh tubuh terasa merinding dan tak dapat digerakkan sama sekali. Ayah tak tahu apa yang telah terjadi nanti. Ayah berpikir mungkin para penghuni kubur itu marah atas kelakuan ayah yang tidak sopan. Secepat mungkin ayah membaca ayat-ayat suci dan bergerak sedikit demi sedikit dengan tubuh lunglai
ayah bergerak dengan cara mengesot. Yang penting harus bisa keluar dulu dari sana. Tapi lagi-lagi ayah lupa kemana jalan yang tadi ayah lalui. Karena dengan secara tiba-tiba taman itu berubah semakin besar dan lebat, seperti berada di dalam hutan belantara. Ayah hampir putus asa mencari jalan untuk pulang. Untungnya ayah teringat pesan orang tua zaman dulu. Apabila kita tersesat dalam situasi yang membingungkan, bacalah istighfar dan biarkan kita duduk untuk rileks, sehingga akhirnya ayah tertidur. Baru terbangun ketika mendengar suara kokok ayam yang menandakan hari sudah mulai pagi. Dan apa yang terjadi? Ternyata ayah tertidur di kebun belakang rumah itu, yang memang terdapat beberapa gundukan-gundukan tanah seperti kuburan. Setelah itu, semua anggota tubuh ayah terasa ringan dan mulai bisa digerakkan kembali. Begitulah cerita ayahku, sehingga harus pulang sampai dini hari. Oh ya, coba kamu ambil aja uang di gerobak, kata ayah, yang kemudian aku ambil. Aku memang merasa ada yang aneh. Laci tempat ayah menaruh uang terasa agak susah untuk aku buka. Setelah aku tarik sedikit demi sedikit, akhirnya laci pun dapat aku buka. Astagfirullah, ternyata laci itu berisi lembaran uang kertas yang begitu banyak, hingga membuat laci itu seret atau susah untuk dibuka. Bukan hanya aku yang tercengang, begitu juga ibu dan terutama ayah. Ayah menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang para kunti itu sebenarnya tidak jahat, tapi malah sebaliknya. Mereka baik dan mau menolong dengan memberikan uang ini. Tapi yang namanya makhluk gaib, ayah khawatir mereka juga memberikan uang gaib. Maka sebaiknya uang yang sebanyak itu kita simpan terlebih dulu. Jika dalam 3 hari masih tetap utuh berbentuk uang, maka bolehlah kita gunakan. Karena ayah sifatnya berdagang dan mereka adalah sebagai pembeli. Mungkin di dunia mereka harga porsi bakso memang berbeda dengan dunia kita. Tapi aku sering dengar cerita kalau uang yang mereka berikan akan berubah menjadi daun, kan? La haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ayah menyentuh uang itu dan menaruhnya di bawah tempat tidur kamarnya. Lalu, bagaimana jika uang itu tetap ada dan tak berubah menjadi daun? Tanyaku melihat raut wajah ayah. Tentu saja ayah akan mengambil hak ayah sendiri. Hanya 2 mangkuk saja. Selebihnya akan ayah bagikan kepada tetangga kita. Ini kan bukan uang haram. Namun pemberian mereka karena mereka kasihan melihat ayah yang harus berkeliling dari kampung ke kampung. Berbeda dengan uang yang sudah kita pendam itu.
uang itu mempunyai tanda-tanda yang berbeda, baik nomor serinya dan juga ada cahaya di bagian logonya. Uang itu jika kita pakai untuk membeli sesuatu, maka akan kembali kepada kita. Dan apabila kita gunakan dengan sengaja, maka dengan sendirinya uang kembalinya akan semakin banyak. Itulah yang dinamakan uang bibit. Akhirnya kami membahas hal yang bersifat mistis sampai terdengar suara azan subuh. Maka kami segera sholat berjamaah. Setelah itu karena mengantuk, maka kami pun tertidur. Aku bangun kesiangan. Wah, lu baru datang Gi? Mbak Sarah menyambut kedatangan aku dengan suara khas Betawinya. Iya Mbak, semalam aku nungguin bapak aku. Dia baru pulang jam 3 pagi. Lah, ada halangan gitu? Resiko pedagang malam Mbak, balasku kemudian menceritakan secara singkat kejadian yang menimpa ayahku semalam. Waduh, untungnya nggak gangguin bokap lu tuh si Kunti terus. Duitnya masih ada nggak? Kalau masih, bagi-bagi gua ngapa? Kalau emang Mbak mau nanti aku kasih. Beneran loh Ki? Iya, emang udah niat bapak aku. Dia cuma mau ambil bagiannya sendiri, sejumlah harga 2 mangkok aja. Buset, bapak lu jujur banget ya. Dikasih duit banyak malah mau dibagi-bagi. Itu yang namanya prinsip Mbak. Dia gak mau mengambil yang bukan haknya. Ya udah Ki, lu mau nyetrika apa nyuci? Biar si Cita yang mas aja. Kelihatannya dia lagi capek, lagi gak enak badan mungkin. Kemudian aku mulai mengambil dan memilih pakaian yang harus aku setrika terlebih dulu. Entah kenapa aku jadi sering memikirkan tentang Mas Doni. Sejak dia mengajak aku untuk menemaninya nonton di malam itu, aku nggak tahu apa dia juga mikirin aku apa enggak. Apa dia juga punya perasaan yang sama seperti aku atau tidak. Tapi yang pasti aku senang banget kalau dengan semua cerita tentang Mas Doni. Sebetulnya keluarga Mas Doni itu keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya semula bekerja sebagai PNS, dan sebelum masa pensiun beliau sudah menanamkan saham pada sebuah mall yang cukup ternama. Lama-kelamaan saham yang ia tanam sudah menjadi banyak, memiliki hak bagi hasil. Namun sayang, tak beberapa lama berselang, mall itu ditutup oleh pemerintah karena melakukan satu pelanggaran. Dengar-dengar sih, menjual daging yang tidak layak konsumsi. Dari Badan Pengawasan Makanan sudah menegur untuk yang kedua kali. Namun mall itu masih tetap melanggar. Dan yang terakhir bukanlah larangan operasi, namun pencabutan izin usaha. Semua pelaku bisnis pun berusaha menarik saham mereka, termasuk
papanya Mas Doni. Kemudian uang itu ia gunakan untuk mendirikan sebuah usaha kecil-kecilan yang kemudian berkembang. Sebagai anak tunggal, Mas Doni tidak manja sama sekali. Dia tetap bekerja sebagaimana layaknya orang lain. Nah, tempat laundry ini pemberian papanya. Sebenarnya untuk rumah tinggal, tapi karena Mas Doni single, dia buka jasa laundry. Sementara dia tetap tinggal bersama orang tuanya. Aku menganggut-anggut mendengar cerita Yani, teman yang aku kenal dekat dengan Mas Doni, karena memang rumah mereka berdekatan. Mas Doni jadi sering ke rumah aku. Memang sih belum bisa dibilang ngapel, soalnya di antara kami ini belum ada ikatan status pacaran. Jadi ya, aku anggap kalau dia hanya berkunjung sebagai seorang bos terhadap bawahannya. Seperti juga malam ini, Mas Doni memarkir motor metiknya yang sudah enggak karuan warnanya, alias kotor. Mungkin terlalu sibuk sampai tak ada waktu untuk mencucinya. Kamu nggak kemana-mana Ki? Tanyanya sambil menarik kursi rotan untuk lebih dekat lagi denganku. Enggak, emang Mas mau ngajak jalan lagi? Aku balik bertanya. Lah, terus ngapain kesini? Ngapel? Ngapelin siapa? Ya kamu lah. Masa iya ibu kamu? Idih, maksud aku, apa Mas gak nyasar? Kan aku bukan pacar Mas Doni. Belum, mungkin sebentar lagi. Maksud Mas, sebentar lagi kamu ambilin aku air minum. Aku haus. Ya ampun, maaf, aku lupa. Aku segera menghambur ke dalam untuk mengambil air minum. Ada siapa Gi? Kelihatannya kok semangat banget, tanya ibu yang kebetulan berpapasan di dapur. Oh, pantas. Aku tak menghiraukan ibu yang geleng-geleng kepala. Untung saja air di termos masih panas, maka nggak perlu repot untuk nyalain kompor. 2 gelas kopi mocha kuletakkan di meja kecil. Kok repot-repot bikin kopi? Padahal aku maunya air bening biar bisa aku minum, protes Mas Doni. Nggak ada air bening, yang ada cuma ini. Kalau Mas nggak mau, yaudah minumnya nanti, nunggu ayah aku datang untuk beli air isi ulang, balasku. Dan Mas Doni hanya garuk-garuk kepala. Dengan perlahan dia menyeruput kopinya. Mas Doni pun menatapku lekat, membuat aku heran juga. Kenapa Mas liatin aku terus? Enggak apa-apa, cuma lagi menebak aja. Menebak apa? Apa kamu masih sendiri atau sudah punya pacar gitu? Dan dugaan aku sih kamu pasti masih jomblo, sebab gak mungkin deh kalau udah punya pacar, ya mesti udah ada kan yang ngapelin. Udah tahu masih nebak-nebak segala.
Terus sekarang Mas mau ngapain kesini? Apa enggak sebaiknya apel ke rumah pacar? Lah, ini aku lagi ngapel. Emangnya aku kesini mau nyuruh kamu cuci atau nyetrika? Ya enggak dong. Terus kalau kamu jomblo, aku jomblo, lebih baik kita bersatu kan? Maksudnya pacaran gitu? Enggak, karena aku nggak suka pacaran. Aku nggak mau merasakan sakit untuk yang kesekian kalinya. Berarti Mas pernah pacaran terus bubaran gitu? Pacaran itu bagiku adalah hal yang paling menyiksa. Masa sih Mas? Mas Doni tak menjawab. Dia kembali menatapku. Aku akan langsung melamar kamu jika memang kamu mau menerima aku. Der, bagaikan mendengar suara guntur di siang bolong. Aku terkejut sampai tak dapat berkata-kata. Aku hanya melihat Mas Doni mengambil sesuatu dari saku celananya. Sebuah kotak kecil berlapis beludru warna merah. Sebuah kotak perhiasan yang aku yakin pasti berisi cincin. Mas Doni membukanya, memperlihatkan sebuah cincin emas bermata berlian, dan dia mengambil cincin dari tempatnya. Mas Doni menyentuh lengan sebelah kiriku. Itu pun aku mengerti maksudnya. Aku menarik lenganku dan masuk ke dalam. Kebetulan ibu tengah memperhatikan kami dari balik kaca jendela. Aku memeluk ibuku. Dia hanya tersenyum sambil mengangkat lengan kiriku. Kemudian ibu membimbingku menemui Mas Doni dengan sebelah tangan lurus ke depan, mirip adegan dalam film vampir di Cina. Mas Doni tersenyum, bahkan hampir tertawa. Ibu, bolehkah saya memakaikan cincin ini di jari bidadari ibu? Mas Doni berjongkok di hadapan aku dan juga ibu. Dan dengan tenang, dia memasukkan cincin ke jari manisku. Aku tak bisa melihat ini. Aku belum bisa percaya kalau Mas Doni akan secepat dan tiba-tiba begini. Aku menutup mataku dengan telapak tangan kananku. Terima kasih Nak Doni. Agi tak menyangka kalau Nak Doni akan memilihnya. Walaupun memang dia juga sering bercerita tentang kamu. Sayalah yang seharusnya berterima kasih sama ibu yang telah mengizinkan saya untuk menjaga bidadari kecil ini. Tapi Mas, aku bukan bidadari. Lagi pula kan aku udah gede. Sebesar apapun kamu, di mata ibu kamu tetap anak kecil yang selalu harus dijaga. Dan secepatnya aku akan mengajak kamu, Anggi. Kemana Mas? KUA. Apa? Mas Doni dan ibu serentak tertawa. Ayahku memperhatikan cincin yang melingkar di jari manisku. Untuk sesaat dia hanya terdiam, namun
Saat berikutnya, bibirnya juga mulai tersenyum. Ayah meraih lenganku dan melihat begitu dekat. Cincin ini pasti mahal loh. Ayah yakin ini bukan kamu yang beli. Apa sudah ada laki-laki yang baik hati dan memberikan cincin ini? Tanya ayah. Iya ya, ayah tahu siapa yang sudah memberikan cincin ini. Aku balik tanya ke ayah. Setahu ayah cuma baru satu lelaki yang menginjakan kaki ke rumah kita ini. Kalau nggak salah dia itu majikan kamu kan, yang namanya Doni. Tapi ayah nggak yakin kalau majikan kamu memberi bonus semahal ini. Ini kan berlian. Tapi dugaan ayah memang benar, Mas Doni yang memberi aku cincin ini. Dan ini bukan bonus ya. Lalu Mas Doni ingin menikahi aku. Tapi ayah lihat kalian tidak seperti sedang pacaran. Masa tiba-tiba mau menikah? Bener kok Mas Doni ya. Mas Doni gak mau pacaran. Dia trauma sama pacarnya yang katanya sih selingkuh sama cowok lain. Lalu kapan dia akan melamar kamu? Secepatnya dia akan melamar aku. Apa ayah keberatan dengan lamaran Mas Doni? Ayah menatapku tajam penuh selidik. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu ini, anakku? Ayah malah balik bertanya. Menurut ayah, apakah aku sudah pantas untuk berumah tangga? Aku hanya tersenyum. Kemudian aku mengalihkan pembicaraan tentang sosok wanita misterius yang memanggil-manggil ayah. Kalau dia perlu, dia tinggal ke rumah aja. Kenapa hanya berdiri di sana? Kamu ingat ciri-cirinya? Tanya ayah penasaran. Aku hanya menggeleng. Yang aku ingat, dia memakai gaun panjang dan berjubah serba putih. Berjubah dan serba putih. Jangan-jangan siapa ya? Tanyaku tak sabar. Tidak mungkin. Apanya sih ya yang tidak mungkin? Aku semakin penasaran. Namun ayah tak menjawab pertanyaanku. Ayah sepertinya sedang menyimpan rahasia. Jangan-jangan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kalau ayah mempunyai wanita simpanan atau selingkuhan. Sebab selain usia ayah sudah tergolong tua, ayah juga orang miskin. Mana ada sih perempuan yang kepincut sama pria tua dan juga hanya pedagang bakso. Sudahlah. Tadi aku sudah berniat untuk tidur. Maka cepat aku masuk kamar dan mengunci pintu. Klak. Keesokan paginya, ayah memperlihatkan sesuatu dengan sikap yang menyiratkan keganjilan. Selembar uang kertas yang tengah ayah perlihatkan itu ialah uang kertas yang pernah dipendamnya beberapa waktu lalu. Memang cukup aneh dan mengherankan.
Bukankah uang kertas itu sudah dipendam di bawah pohon jambu? Lantas, apa ada hubungannya dengan sosok perempuan aneh yang aku lihat semalam? Bagaimana mungkin uang itu bisa berada di tangan ayah? Bukankah ayah telah memendamnya? Tanya ibu yang juga penasaran dengan uang yang bisa kembali itu. Mungkin perempuan itu tidak rela kalau uangnya disia-siakan begitu saja. Tapi apabila ayah menggunakan uang ini, itu kan sama saja kita bersekutu dengannya. Sebab dengan uang ini secara tidak langsung kita mencari uang yang akan semakin lama semakin bertambah. Maksud ayah gimana sih? Begini, uang ini memang hanya bernilai Rp50.000. Tapi apabila kita belanjakan, umpannya ayah membeli sebungkus rokok, nah pasti akan ada kembaliannya, bukan? Harusnya pemilik warung memberikan kembalian antara 35.000 karena ayah membeli rokok sebungkus 15.000. Tapi ternyata tidak. Uang kembalian itu malah bertambah besar, yaitu menjadi Rp85.000. Karena di antara uang kertas kembalian warung akan terselip selembaran uang 50 ribuan milik ayah itu. Coba kalian bayangkan, kalau seharian penuh uang itu kita pergunakan untuk membeli dari satu warung ke warung lain, berapa banyak kita mendapatkan uang sebagai mencari kekayaan? Artinya kita bisa kaya dalam waktu singkat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanyaku cemas. Biarkan saja uang itu kita simpan. Yang penting kita tidak menggunakannya. Dan jangan pernah kalian bercerita kepada siapapun. Ayah takut nanti banyak orang yang ingin melihat dan ingin memilikinya. Saran ayah memang bisa kami terima. Aku dan ibu menyerahkan keputusan kepada ayah saja. Kami tak mau kita jadi sesat gara-gara selembar uang kertas pemberian Mbak Kunti yang baik hati itu. Cerita yang horor-horor memang seringkali jadi bahan komoditif sehari-hari. Selain memang sudah sering kita mendengar, juga banyak yang mudah terpengaruh dan akhirnya mempercayai begitu saja. Seperti juga Mbak Sarah misalnya. Dia tuh sudah terpengaruh dengan ceritaku tentang uang yang didapat ayahku saat berjualan di malam hari. Gi, apa sekarang uang yang selembar itu masih ada? Tanya Mbak Sarah tiba-tiba. Aku keceplosan ngomong. Seharusnya aku tak boleh menceritakan hal ini. Dan celakanya lagi, aku tidak tahu kalau Mas Doni sudah berada di belakangku. Wah, kedengarannya seru banget nih ngobrolnya. Tentang apa nih pembahasannya? Tanya Mas Doni yang kini sudah berdiri di sampingku. Cincinnya nggak dipakai Ki.
Tiba-tiba perhatian Mas Doni tertuju pada jari yang biasanya kuhiasi dengan cincin pemberiannya. Iya mas, kata ibu, sebaiknya jangan dipakai saat bekerja, apalagi saat aku sedang mencuci. Nanti malah masuk ke mesin cuci. Wah, bisa digerus tuh. Itu alasanku asal ngomong. Padahal ibu malah bangga kalau aku memakai cincin yang menurut ibu mahal dan indah. Oh, jadi Mas Doni toh yang udah ngasih tanda ikatan cinta. Mbak Sarah pun berkomentar. Terus kapan nih jadian pestanya? Lanjutnya pura-pura belum tahu. Padahal waktu itu dia sudah aku beritahu. Atau barangkali dia ingin tahu sendiri pada narasumbernya secara langsung. Saya lagi ngumpulin duit dulu, Mbak. Anggi ini kan spesial. Dia mahal dan butuh biaya besar untuk membuat pesta atau sekedar pernikahan sederhana. Ya pokoknya doain aja deh biar kita cepat menikah. Ya mas, nanti kalau Anggi sudah jadi majikan di sini, pasti kita akan selalu dapat bakso gratis. Iya kan Ki? Kapan aku pernah kampanye? Malah kalau aku jadi majikan kalian akan aku suruh bekerja siang sampai malam. Itu sih namanya kerja rodi. Jangan dong Ki. Kami semua tertawa mendengar lelucon Mbak Sarah. Tadi kalian bercerita soal hantu. Emang siapa yang udah melihat hantu? Jujur loh, aku sampai sekarang belum pernah melihat hantu tuh kayak apa. Paling lihat ya di film horor aja. Kalau mas mau lihat atau ketemu hantu, coba deh ikut sama bapaknya Anggi. Iya kan Gi? Memang bapakmu sering ketemu hantu? Tanya Mas Doni. Aku tak menjawab. Iya itu bener mas. Malahan bapaknya Anggi dikasih uang banyak, malah dibagikan ke orang-orang. Terus malahan lagi bapaknya dapat selebar uang aneh. Aneh gimana? Tanya Mas Doni semakin penasaran. Dan Mbak Sarah pun menceritakan apa yang pernah aku ceritakan. Tololnya aku, kenapa juga aku harus bercerita soal uang? Tapi ya sudahlah, semua sudah terlanjur. Lucu juga ya, kok ada hantu yang baik sama manusia sampai memberikan uang segala. Mas Doni sepertinya tak mempercayai cerita kami. Kalau hantu saja bisa bantu manusia, kenapa justru manusia jarang punya sifat menolong sesama? Malah kebanyakan mereka senang bila melihat orang yang sedang susah. Aku membalas kata-kata Mas Doni. Dia hanya tersenyum tanpa aku tahu arti senyumannya itu. Oh iya Ki, nanti malam aku mau main ke rumah kamu. Apa kamu ada di rumah? Ya Allah Mas Doni, kapan sih aku pernah keluyuran? Mau main aja sampai harus tanya. Aku hanya menggeleng. Padahal dalam hatiku ada gemuruh
yang memenuhi rongga-rongga yang teramat dalam. Hatiku bersorak, senang bukan main. Dan tentu saja aku akan menunggunya, duduk di bangku teras memandangi Mas Doni yang turun dari motor metiknya yang super tekil. Kemudian senyumnya mengembang, memperlihatkan gigi-giginya yang putih bak mutiara. Dan yang membuatku selalu terbayang geli kalau ingat selari kumis tipis yang menghiasi di atas bibirnya, bulu-bulu halus yang tumbuh lebat dan tertata rapi, umpama sebaris pasukan semut yang tengah beriringan membentuk jalur yang indah. Mau minum apa, Mas? Kopi atau teh atau air bening? Tanyaku setelah Mas Doni duduk. Kalau aku minta susu, boleh? Pertanyaan konyol, ucapku dalam hati. Boleh, tapi nanti setelah Mas jadi imamku, balasku sambil menatap ke bola matanya dengan serius. Bukan susu yang itu. Kalau itu boleh kamu simpan untuk nanti. Kamu nawarin minum aja kok repot banget. Emangnya kamu buka warteg apa? Mas Doni berseloroh menepis ucapannya yang tadi. Ya udah, aku buatin kopi aja ya. Jangan, nanti kalau ngopi ngobrolnya pasti lama. Ngopi itu kan pelan-pelan, sedangkan aku mau ngajak kamu keluar negeri, keluar rumah. Kalau keluar negeri, aku takut nanti kamu malah pingsan. Memang kenapa? Kamu kan belum pernah naik pesawat. Iya. Emangnya Mas pernah? Belum juga. Itu Mas sama aja dong. Emang Mas mau ngajak aku kemana? Katanya nggak mau pacaran. Loh, aku kan ngajak kamu keluar, bukan ngajak pacaran. Toh kebetulan juga aku lihat kamu udah tampil cantik seperti yang sudah aku bayangkan. Mata Mas Doni memperhatikan wajahku yang memang aku rasa sudah lebih dari cantik dibandingkan siang tadi. Sebab aku kalau bekerja selalu pakai pakaian yang simple, celana jeans pendek dan t-shirt. Simple kan, bebas bergerak tanpa harus menutupi selangkangan bila aku jongkok. Mumpung masih sore, kita ke mall aja. Cari apa yang kamu mau ya. Hitung-hitung kamu ngumpulin barang untuk persiapan kita menikah nanti. Menikah, Mas? Aku mengulang kata menikah yang terdengar bagai nyanyian dari surga. Iya. Memangnya kamu mau kalau aku kesini cuman duduk ngobrol tanpa arah dan tanpa tujuan? Aku juga laki-laki, Ki. Aku ingin menyentuh dan merasakan bagaimana kehangatan tubuh seorang bidadari. Kalau Mas hanya ingin menyentuh aku, ya tinggal sentuh aja. Nih, aku memberikan telapak tanganku, dan aku terkejut, sama sekali tak menduga. Mas Doni menjemput lenganku, dan bibir Mas Doni mendarat di permukaan telapak tanganku. Perasaanku seketika melayang. Aku tak percaya kalau cowok ini ternyata juga bisa romantis.
Bagaimana Mas? Butuh kehangatan dari aku? Peluk aku jika memang Mas menginginkannya. Tidak, aku akan memeluk kamu sepanjang malam, tapi nanti setelah kita sudah muhrim dan aku menjadi imam kamu, Agi. Sungguh sebaris kata yang begitu sejuk terdengar. Azan Isya pun berkumandang. Mas Doni meminta izin untuk mengajak aku keluar. Di mall, aku dan Mas Doni melihat-lihat dari perhiasan seperti kalung atau gelang. Beberapa kali juga Mas Doni menawarkan jam tangan untuk aku. Namun aku menolaknya karena aku berpikir kalau semua itu hanya akan menjadi beban baginya. Toh pernikahan kami belum jelas kapan. Lagi pula barang-barang seperti itu bukanlah kebutuhan sehari-hari. Gak usah sekarang Mas, kan kita beli nanti satu persatu. Lagi pula gak penting-penting amat kok. Ini beda dong Ki. Ibaratnya aku kumpul-kumpul barang dan titip sama kamu. Nanti aku pakai sebagai saat lamaran. Jadi aku nggak terlalu mendadak membeli barang sekaligus. Ya udah, terserah Mas aja. Apa yang menurut Mas pantas buat aku, ya pasti aku pakai. Nah, gitu dong. Ambillah apa yang kamu mau. Namun tetap saja aku bingung untuk memilih yang mana. Dan ujung-ujungnya Mas Doni yang memilih dan menaruh dalam keranjang. Gimana kalau sehabis ini kita nonton dulu? Mas Doni berhenti di depan pintu bioskop. Kebetulan loket sudah dibuka. Sebenarnya aku mau sih, apalagi lihat film Chucky, si boneka pembunuh. Serem, menegangkan, dan juga penuh kejutan. Tapi aku lagi gak mood. Pikiranku masih berputar-putar pada ucapan Mas Doni yang ingin segera melamarku. Enggak deh Mas, aku kayaknya ngantuk nih. Capek, tadi siang banyak kerjaan. Nah, Pak aku bilang, kamu gak usah kerja lagi. Diam saja di rumah, bantu ayah kamu nyiapin dagangannya. Tapi kalau aku gak kerja, dari mana aku bisa jajan? Dan bagaimanapun aku harus membantu memberi untuk ibu, meringankan beban ayah. Aku bisa memberikan jatah untuk kamu, jajan dan untuk ibu. Enggak Mas, kamu kan belum suami aku, pacar juga bukan. Rasanya kurang pas kalau harus membebani kamu. Dan Mas Doni paham betul dengan sikapku. Maka dia mengajak aku ke McDonald sekedar untuk oleh-oleh buat ibu dan ayah. Katanya rencana pernikahanku dengan Mas Doni membuat ayah sangat gembira. Bukan masalah Mas Doni anak orang kaya, tapi ayah melihat sikap Mas Doni yang sopan dan santun. Ya, jelas ayah merestui dong. Tapi Mas Donimu itu belum ngomong apa-apa kok ayah. Apa mungkin rencananya masih lama Ki? Tanya ayahku menyelidik. Entahlah. Ya, Mas Doni memang kurang terbuka dalam hal ini. Sepertinya dia lebih suka secara tiba-tiba, tanpa harus memberitahu lebih dulu. Ya, tapi setidaknya ayah dan ibu kamu juga punya persiapan toh. Masa
kita harus menggantungkannya pada dia semua. Jadi ayah kan bisa berbagi waktu untuk rembukan dengan ibu kamu. Iya ya, nanti aku coba untuk membujuknya. Nah, itulah cerita dari Aku Belum Mati part 2 yang menceritakan tentang perjalanan si Anggi yang akan dilamar oleh Mas Doni, dan juga pembahasan tentang uang yang bila digunakan bukannya berkurang malah menjadi semakin banyak. Oke, terus ikuti kami Realita Kata Stories untuk cerita horor-horor lain dan juga Aku Belum Mati part 3 selanjutnya. Saya Sungjin, Realita Kertas pamit. Sampai jumpa dan selamat malam. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian semua. Bye bye. Thank you.